Ta'ala, sebagian ulama seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berpendapat ini dalil bahwasanya seorang boleh memakan makanan yang enak selama tidak sampai pada israf, berlebih-lebihan. Mereka Ashabul Kahfi ini adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah atau bukan? Wali-wali Allah. Buktinya mereka tidur 309 tahun. Kemudian setelah itu Allah sebutkan di antara apa yang mereka lakukan setelah mereka mengutus salah seorang untuk mencari makanan yang terenak yang ada di kota, kemudian untuk mereka makan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ini juga dalil yang disebut oleh para ulama bahwasanya ini menunjukkan mereka adalah anak-anak orang kaya. Ini dalil bahwasanya tidak terlarang seorang makan makanan yang enak, bahkan wali Allah juga boleh makan makanan yang enak sebagaimana dilakukan oleh para Ashabul Kahfi. Namun dengan syarat tidak boleh berlebih-lebihan. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum. Sebelum kita buka tanya jawab ya. Ada suatu hadis yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ingin mengabarkan kapan adanya Lailatul Qadar. Kemudian tatkala itu ada dua orang sahabat yang sedang bertengkar, maka Nabi dilupakan kapan Lailatul Qadar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar." Fatalaha rajulani. Aku keluar untuk mengabarkan kepada kalian tentang kapan Lailatul Qadar. Tiba-tiba ada dua orang yang bertengkar. Farufi'at, maka Allah menjadikan aku lupa tentang kapan Lailatul Qadar. Wa asa ayyakuna khairal lakum, dan semoga ini yang terbaik bagi kalian. Sebagian ulama menyatakan ini dalil bahwasanya pertengkaran, pertikaian itu menghilangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin beritahukan kapan Lailatul Qadar, namun ilmu tersebut diangkat sehingga Nabi tidak tahu, sehingga Nabi menyuruh kita untuk mencari di salah satu di antara 10 malam-malam ganjil di terakhir bulan Ramadan. Karenanya bisa jadi rahmat Allah terangkat gara-gara pertengkaran yang terjadi. Jadi sini saya ingatkan bahwasanya banyak kegagalan dan banyak kelemahan terjadi karena pertengkaran. Demikian juga saya ingatkan kepada para suami dan para istri untuk menjauhi pertengkaran. Bisa jadi mereka bertengkar, harusnya rezeki Allah turun, enggak jadi turun. Yang turun utang. Kenapa? Gara-gara mereka bertengkar, rahmat Allah diangkat. Demikian juga ya dalam hal apa saja. Contoh yang menakjubkan tentang kisah perang Uhud. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Imran tentang pertikaian yang terjadi di antara para sahabat yang menimbulkan kegagalan bagi mereka. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idznih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah memenuhi janjinya di awal peperangan Uhud. Istahussunahum bi'idznih, tatkala kalian membunuh, membantai orang-orang kafir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi setelahnya? Hatta idza fashiltum, kemudian tatkala kalian lemah, wa tanaza'tum fil amr, terjadi perdebatan di antara kalian. Ini Allah sedang menceritakan tentang orang-orang yang berada di atas Jabal Rumat yang ditugaskan oleh Nabi untuk menjaga Jabal Rumat agar tidak turun dari Jabal Rumat untuk menghadangi orang-orang kafir yang hendak muter sehingga memerangi kaum muslimin dari dua arah. Wa tanaza'tum fil amr, kalian berdebat. Kemudian kata Allah, wa asaitum min ba'di ma arakum tuhibbun, dan kalian berbuat maksiat. Di sini para sahabat dikatakan oleh Allah berbuat maksiat, padahal mereka beristihad tatkala itu. Tatkala kaum musyrikin sudah lari, sudah kabur, mereka meninggalkan barang-barang ghanimah mereka, maka para sahabat yang dibawa pun berebutan mengambil ghanimah tersebut. Terjadi perdebatan di atas gunung. Sebagian mengatakan kita turun, kita ikut serta bersama sahabat-sahabat kita yang di bawah. Sebagian lagi seperti Abdullah bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu, pimpinan pasukan mana, mengatakan tidak. Ingat perintah Nabi, kita tidak boleh meninggalkan apapun yang terjadi. Para sahabat beristihad. Kenapa? Mereka menyangka bahwasanya perintah Nabi hanya berlaku tatkala perang. Sekarang perang sudah selesai, kaum musyrikin sudah kabur, kaum musyrikin sudah lari, berarti sudah selesai. Maka mereka pun turun. Mereka waktu itu bertikai. Inilah sebab kekalahan mereka. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat senior, berkata, ya,
Ma kuntu ara anna ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu dunya. Hatta nazalat fina ma nazala minkum fi yauma Uhudin minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah. Kata Ibnu Mas'ud, saya tidak pernah menyangka ada seorang pun dari sahabat Nabi yang ingin dunia. Sampai turunlah suatu ayat tatkala perang Uhud, Allah mengatakan minkum may yuridu dunya. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia. Sahabat ternyata tatkala itu ada yang menghendaki dunia tatkala melihat ghanimah, sehingga terjadi pertikaian. Pertikaian tersebut disebabkan karena keinginan untuk dunia. Namun Allah telah maafkan mereka. Apa yang terjadi bukan jadi bahan kita untuk mencela para sahabat. Allah telah mengatakan walaqad afa ankum. Allah telah mengampuni para sahabat. Namun mereka pernah salah. Mereka pernah bertikai gara-gara dunia. Yang sebelumnya tidak pernah terbetik dalam hati Ibnu Mas'ud bahwasanya para sahabat ada yang menginginkan dunia. Oleh karena saya katakan, banyaknya pertikaian yang timbul sebenarnya gara-gara dunia, apalagi pertikaian dalam medan dakwah. Sebenarnya perkara dunia yang menyebabkan. Kalau seandainya sama-sama ikhlas, maka tidak akan timbul pertikaian. Tapi pertikaian tersebut timbul karena keinginan dunia, dan dunia itu banyak. Karena masalah harta, karena masalah jabatan, karena ingin jadi mudir, karena ingin jadi ketua, karena ingin yang didahulukan. Ini semua dunia. Ini semua apa? Dunia. Yang terkadang dunia tersebut dibumbui dengan alasan dakwah. Demi kemaslahatan lah, demi inilah, demi anulah. Padahal kalau diperiksa, dicek, ternyata karena apa? Karena dunia. Oleh karenanya, tatkala antum terjun dalam medan dakwah, ikhlaskan niat antum, berusaha untuk saling mengalah. Tidak mesti antum yang harus tampil, tidak mesti antum yang harus jadi ketua. Yang penting dakwah berjalan, saling mengalah. Tatkala Rasulullah SAW mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, maka Nabi mewasiatkan kepada mereka, kata Nabi kepada mereka berdua, basyira wa la tunaffira, yassira wa la tu'assira, tatawa'a wa la takhtalifa. Kata Nabi SAW, kalian berdua beri kabar gembira, jangan buat lari orang-orang. Mudahkanlah perkara, jangan susahkanlah perkara. Saling mengalahlah di antara kalian, tatawa'a, saling nurut di antara kalian, saling mengalah di antara kalian, wala takhtalifa, dan janganlah kalian berselisih. Ini wasiat yang agung tatkala Nabi mengirim dua dai. Kalau dainya satu ya mungkin tidak berselisih. Satu mataharinya. Tapi kalau mataharinya dua repot. Terkadang satunya mau menyala sendiri, enggak mau yang lain ikut menyala. Tatkala itu butuh kerjasama, ikhlaskan niat. Kalau sampai masuk dunia dalam hati kita, maka akan terjadi perselisihan cepat atau lambat. Dan itu dampaknya akan buruk kepada orang-orang di bawah. Oleh karenanya para hadirin, ya ini berbicara sebenarnya khusus tentang bagi para dai, para penggerak dakwah. Namun ini berlaku pada segala perkara bahwasanya pertikaian, perselisihan melemahkan kita, melemahkan dakwah kita, ya, melemahkan kekuatan kita. Maka Allah mengatakan, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Janganlah kalian bertikai, fatafshalu, maka kalian akan lemah, wa tadhhabu rihukum, dan kekuatan kalian akan hilang, wasbiru, bersabarlah. Bersabar butuh kesabaran. Untuk tidak berselisih butuh kesabaran. Butuh mengalah, butuh menjatuhkan ego. Terkadang ego kita turunkan demi kemaslahatan orang banyak. Innallaha ma'as sabirin, semoga dan Allah termasuk bersama orang-orang yang sabar. Demikianlah para hadirin yang sebagai mukadimah ingin saya sampaikan. Pertanyaannya bukan berkaitan dengan ini ya. Tidak usah tanya-tanya masalah ini. Ya. Ini masalah ustaz, tidak usah tanya-tanya. Tanya yang lain. Silakan, ada yang mau tanya, yang tadi pertanyaan yang tersimpan, silakan ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Mas Ustaz, berkaitan dengan suratul Kahfi, Ustaz. Suatu hari kita ada uzur untuk membacanya, apakah boleh dikadanya pada malam Sabtu? Boleh diqadha hari? Pada malam Sabtu. Malam Sabtu? Iya. Hadisnya man qara'a surat al-Kahfi yaumal Jum'ah. Barang saya baca surat al-Kahfi hari Jumat. Sebagian ulama mengatakan tidak dibaca malam Jumat karena riwayatnya lemah. Namun seperti Imam Syafi'i dan banyak ulama mengatakan boleh hari Jumat dan boleh juga malam Jumat. Karena dalam Islam hari dimulai dari malam. Ya. Oleh karenanya hari Jumat termasuk dalamnya malam Jumat. Namun yang lebih afdal bacanya setelah azan subuh sampai azan maghrib. Itu waktu yang paling afdal. Karena yang sebelum subuh ini ada khilaf di antara para
para ulama. Namun pendapat yang lebih kuat insya Allah tidak jadi masalah. Tetapi kita katakan lebih hati-hati kita baca dari antara azan subuh sampai azan maghrib hari Jumat. Adapun kalau sudah masuk malam Sabtu maka sudah bukan hari Jumat. Dan kalau kita Allah alam kita mengqadha'nya, mudah-mudahan tidak jadi masalah. Bukan berarti kita biasakan kita baca hari Sabtu, namun kita bersandar kepada hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang hamba sakit atau dia bersafar, maka dicatat bagi dia amalan yang biasa dia lakukan. Artinya seorang kalau terbiasa baca surat Al-Kahfi hari Jumat, tahu-tahu dia berhalangan, ya maka mudah-mudahan tetap tercatat bagi dia membaca surat Al-Kahfi. Kenapa? Karena kebiasaan dia baca setiap hari Jumat. Dan ini syariat memperhatikan masalah ini. Syariat memberi uzur kepada orang yang punya uzur. Seorang yang biasanya salat berjamaah, tahu-tahu dia sakit seminggu, tetap saja selama seminggu dicatat sebagai pahala salat berjamaah. Orang yang biasanya baca surat Al-Kahfi hari Jumat, tahu-tahu dia punya uzur sehingga tidak bisa baca, insya Allah tetap dicatat sebagai orang yang baca surat Al-Kahfi. Kenapa? Karena itu kebiasaannya. Dan ini perhatian bagi anak-anak muda. Anak-anak muda, biasakan sementara antum dalam keadaan sehat walafiat, biasakan beramal soleh. Sehingga nanti tatkala antum sudah tua, tidak mampu lagi beramal, 10 tahun tidak mau beramal sebagaimana waktu muda, insya Allah dicatat terus amalan antum sebagaimana kebiasaan antum waktu masih muda. Kenapa antum beruzur? Kenapa? Karena kebiasaan kita tatkala muda beramal soleh, suka baca Quran, sering sholat malam. Kemudian ternyata umur kita 60 sakit-sakitan, selama 10 tahun kena sakit tak sembuh-sembuh. Maka selama 10 tahun itu tetap dicatat kita punya amalan soleh. Ini keutamaan orang yang senantiasa beramal soleh tatkala di waktu-waktu dia mampu. Sehingga tatkala dia mendapat uzur karena sakit atau yang lainnya, amalan soleh dia tetap apa? Tetap berjalan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Terima kasih. Tadi petang tausiah tadi petang salah tentang roh Ustaz. Tentang apa? Tentang masalah roh yang ayat surah Al-Isra ayat 85 Ustaz. Mohon penjelasannya tentang roh Ustaz. Yang mana? Tentang roh Ustaz. Ruh. Ya, Al-Isra ayat 85. Oh iya. Allah berkata, "Wa yas'alunaka 'anir ruh." Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kau tidak diberikan ilmu kecuali cuma sedikit. Jawabannya cuma itu. Ruh urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit. Bagaimana kita mau tahu? Kita saja tidak tahu. Nabi saja tidak bisa jawab, apalagi saya. Nabi ditanya apa jawaban Nabi? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan ilmu kita sangat sedikit. Oleh karenanya kalau orang sudah berbicara tentang ruh, antum suruh orang berbicara tentang hakikat ruh, kalau ada 1000 orang maka ada 1000 pendapat. Kenapa? Karena mereka berbicara tentang sesuatu yang mereka tidak tahu. Jadi semuanya mengira-ngira. Saya katakan kalau ada 1000 orang disuruh bicara tentang hakikat ruh, akan ada 1000 pendapat. Kenapa? Karena semuanya tebak-tebakan. Semuanya tebak-tebakan. Dan itu tidak bisa bagi. Ini di antara dalil bahwasanya ada sesuatu yang gaib yang dekat dengan kita dan kita tidak tahu hakikatnya. Seperti apa? Seperti ruh. Namun kita yakin ruh itu ada. Ruh itu keluar dari jasad. Kalau sudah keluar maka orang itu meninggal dunia. Hakikatnya terbuat dari unsur apa? Ya, bisa dipegang atau tidak? Tidak tahu. Jawabannya saya tidak tahu. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit-sedikit pun tidak tahu. Yang dalam hadis disebutkan idza kharajat ruh tabi'ahal basar. Ruh itu keluar mata ikut. Makanya terkadang mata melihat ke atas maka kita tutup. Kenapa? Dia ikut ruh yang sedang apa? Yang sedang keluar. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon penjelasannya terkait dengan hadis dari Abu Darda radhiyallahu an yang menyatakan bahwasanya faidah menghafal 10 ayat awal dari Al-Kahfi itu dijaga dari fitnah Dajjal. Iya. Rahasianya seperti apa Ustaz? Karena kok cuma 10 gitu ya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi satu tanya ruh, sekarang tanya rahasia. Sama-sama tidak tahu saya.
Tetapi sebagian ulama berusaha mencari hikmah. Mereka mengatakan bahwasanya yaitu 10 itu perwakilan dari surat Al-Kahfi. Ya. Kenapa? Karena dalam surat Al-Kahfi disebutkan 4 kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Ashabul Kahfi difitnah dengan dunia dan difitnah untuk diasingkan dari kampungnya, namun mereka lolos. Mereka lebih memilih agama daripada hidup kaya. Paham? Kemudian Allah sebutkan tentang kisah Sahibul Jannatain, seorang yang diberikan surga yang taman-taman yang indah, diberikan kekayaan namun dia tidak bersyukur, maka jadilah dia orang yang kafir. Ini tidak lolos fitnah. Allah sebutkan ada orang yang lolos dari fitnah, ada orang yang tidak lolos dari fitnah. Kisah yang ketiga yaitu tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa ketika ditanya, adakah orang yang lebih alim dari engkau? Kata Nabi Musa, tidak ada. Ternyata ada yang lebih alim, siapa? Khadir. Nabi Khadir alaihi salam. Maka Nabi Musa dengan penuh tawadhu'nya berangkat, ini fitnah ilmu. Fitnah ilmu tidak menjadikan Nabi Musa menjadi sombong dan angkuh, maka dia berjalan menuntut ilmu dari Nabi Khadir yang sebelumnya tidak dia kenal, ya, yang derajatnya lebih rendah daripada Nabi Musa. Nabi Musa lebih tinggi derajatnya. Dia termasuk ulul azmi minar rusul. Namun dia mau menuntut ilmu dari orang yang lebih rendah seperti Nabi Khadir alaihi salam. Ini orang yang selamat dari fitnah ilmu. Karena ada orang yang tidak selamat, ilmunya menjadikan dia semakin sombong, semakin angkuh dan yang lain. Yang keempat tentang Dzulkarnain. Yang Allah berikan dia kekayaan yang luar biasa, berikan dia kekuatan yang luar biasa, menundukkan berbagai macam bangsa-bangsa. Namun kekuasaan tersebut tidak menjadikan dia membangkang, bahkan dia gunakan kekuasaannya. Ini fitnah kekuasaan. Namun dia menggunakan kekuasaannya untuk menolong sesamanya. Di antaranya dia menolong orang-orang dari siapa? Dari Ya'juj dan Ma'juj. Oleh karenanya surat ini menyebutkan tentang 4 kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Maka wallahu a'lam bishawab, ini berkaitan dengan Dajjal. Dajjal termasuk salah satu fitnah. Maka barang siapa yang mengerti isi dari surat Al-Kahfi, kemudian dia hafalkan 10 ayat di antaranya, ya, maka Dajjal tidak akan bisa mengganggunya. Ada yang mengatakan demikian, wallahu a'lam bishawab. Antum tanya kenapa tidak 15? 10 aja udah cukup, ya. Enggak usah minta tambahan. Ada lagi yang bertanya? Sudah mau habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, dalam konteks kekinian ada yang menafsirkan kisah Ashabul Kahfi ini. Penafsiran apa? Ashabul Kahfi. Ya. Dengan penafsiran bahwa ketika banyak kemusyrikan itu, silakan kalian berkelompok, katanya. Ya mirip dengan mengasingkan 7 orang tadi. Iya. Sehingga terbentuklah kelompok-kelompok, dan kemudian dalam kelompok itu dalam 2 keadaan lah. Kalau mempunyai kemampuan untuk memberantas kemusyrikan ya silakan, tapi kalau tidak ya silakan berhijrah. Kira-kira penafsiran seperti ini dalam kondisi sekarang gimana? Kondisi sekarang alhamdulillah tidak perlu kita alhamdulillah berkelompok ini pengajian. Ya artinya itu kondisi Ashabul Kahfi, dia diancam akan dibunuh. Dia akan dibunuh. Makanya dia mengatakan wala yusy'aranna bikum ahada. Kemudian dia mengatakan yarjumukum ayu'idukum fi millatihim. Kalau kita ketangkap, maka kita akan dirajam sampai mati atau kita akan disuruh kembali kepada kesyirikan. Walan tuflihu idzan abada. Nanti tidak akan beruntung selamanya. Jadi mereka memang diancam untuk dibunuh, buronan untuk dibunuh, dipaksa. Maka tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali untuk apa? Untuk lari. Dan demikian dalam fitnah apapun. Kalau memang ada fitnah yang sangat dahsyat, ya seorang misalnya fitnah wanita, maka dia kalau keluar ternyata banyak fitnah, cari tempat yang tidak ada fitnahnya. Ya. Jadi tempat tidak ada fitnahnya. Adapun kemudian bikin kelompok tersembunyi-sembunyi, bikin kekuatan, ya ini saya rasa tidak dibenarkan. Kemudian ada imamnya, ya. Kemudian memberontak terhadap pemerintah, maka ini tidak dibenarkan. Bentuk uzlah atau bentuk hijrah banyak caranya. Di antaranya kita tinggalkan maksiat yang pernah kita lakukan, kita tinggalkan ahlu syirik dan ikut pengajian. Ini antara salah satu bentuk menghindarkan diri dari dari fitnah yang ada. Ikut pengajian, hadiri kajian-kajian, tidak harus membentuk kelompok. Kelompok dalam artian khusus, yaitu ada pimpinannya, ada anak buahnya, ya, ada pasukannya. Itu tidak harus seperti itu. Ashabul Kahfi apa bikin seperti itu? Kan enggak. Ya. Ya bikin kamu ketua yayasan, saya anak buah, enggak harus begitu. Ya pokoknya intinya mereka selamat dari fitnah. Ada lagi yang bertanya? Ada. Ada pertanyaan titipan ini, Ustaz.
benarkah hadis yang menjelaskan bahwa sahabat membekas Nabi dan mengusap dahak Nabi ke mukanya untuk mencari berkah? Adapun mengenai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi seluruh tubuhnya berkah, air liurnya berkah, rambutnya berkah, bahkan Nabi sengaja mencukur rambutnya untuk dibagi-bagikan kepada para sahabat. Ini berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Air liur Nabi juga apa? Berkah. Ya. Akan tetapi ini khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka tidak diketahui para sahabat mengambil air liur Abu Bakar atau mengambil air liur siapa? Umar. Ya. Tidak ada dalil-dalilnya. Oleh karena para sahabat paham bahwasanya yang merupakan berkah adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh tubuhnya berkah. Adapun hadisnya mereka mengambil air liur Nabi itu benar. Ada yang bertanya? Ustaz, ya. Apakah dari manusia itu ada bisa melihat tuyul? Bukan. Wujud nyata jin, Pak Ustaz. Jadi kita banyak mendengar cerita ada orang yang pernah melihat, tapi apakah yang dia lihat itu benar-benar jin atau bukan? Yang kedua, Ustaz, siapakah Ya'juj wa Ma'juj? Apakah mereka dari golongan manakah mereka? Kalau dari golongan manusia, apakah kita bisa mengenali mereka, Ustaz? Iya. Ini pertanyaan-pertanyaan orang-orang Banjarmasin, canggih-canggih pertanyaannya. Yang bertanya pertama, apakah kita bisa melihat jin dalam bentuk aslinya? Wallahu alam. Ya. Nabi SAW pernah menangkap jin tatkala jin tersebut hendak mengganggu Nabi sholat. Maka Nabi mencekiknya sampai Nabi SAW merasakan air liur dari jin tersebut. Dan Nabi mengatakan, kalau bukan karena ingat doa saudaraku Sulaiman, habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak boleh seorang pun bagi seorang pun setelahku. Di antara kerajaan keistimewaan kerajaan Sulaiman, seluruh jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Tapi tunduk kepada Nabi Sulaiman bukan pakai mahar ya. Memang mereka ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada timbal balik. Nabi seandainya tidak mengingat doanya Nabi Sulaiman, maka Nabi kata-kata Nabi, saya akan tangkap ini jin dan saya akan ikat di mana? Di tiang Masjid Nabawi sehingga pagi-paginya anak-anak bisa melihat jin tersebut. Mungkin digodain sama anak-anak. Tapi tidak boleh. Oleh karenanya tidak boleh seorang pun menguasai jin, tidak boleh. Nabi Muhammad saja tidak boleh menguasai apa? Jin, tidak boleh. Karena itu melanggar doanya siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Adapun orang sekarang yang punya khodam, mereka tidak menguasai jin, tapi mereka pasti pakai mahar. Kata istilah mereka apa? Mahar. Ada timbal balik, ada yang harus mereka bayarkan sehingga jin tersebut mau kerja terhadap mereka. Apakah seorang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya? Kita enggak tahu bentuk jin yang asli bagaimana. Tapi mereka, kata Allah, hukum asalnya tidak bisa terlihat. Innahu yarakum huwa wa qabilatuhu min haitsu la tarawnahum. Huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya iblis ini dan anak buahnya ini dengan kabilahnya bisa melihat kalian dan kalian tidak bisa melihat mereka. Ini hukum asal. Hukum asal. Tetapi yang bisa kita lihat tatkala jin tersebut yatasyakkal, dia menjelma. Ini bisa menjelma menjadi manusia misalnya, menjelma menjadi gendruwo misalnya, menjelma menjadi si manis jembatan Ancol, menjelma menjadi sundel bolong. Ini mungkin kita lihat. Ini kita, tapi bentuk aslinya saya tidak tahu bentuk jin seperti apa. Ya. Menjelma menjadi ular mungkin. Tapi bentuk aslinya tatkala dia sebagai jin, bentuknya seperti apa? Wallahu alam. Ya. Allah alam bentuknya seperti apa. Dan ingat, melihat jin itu bukan kemuliaan. Ada orang itu hebat, dia bisa lihat setan. Gimana hebat? Tambah setengah mati stres. Setan lihat sana, lihat setan, itu stres. Kelainan itu orang. Benar, ada orang yang katanya punya panca indera yang keenam bisa melihat jin. Apa kelebihan dari situ? Tidak ada dalilnya barang siapa bisa lihat jin masuk surga, enggak ada. Oleh karenanya alhamdulillah Allah membuat kita tidak bisa jin kecuali jin menampakkan dirinya. Alhamdulillah kita tidak perlu lihat jin, kita baca doa berlindung daripada syaitan, sudah selesai. Namun jin terkadang oleh karenanya jin itu yatasyakkal, berubah-ubah bentuknya. Terkadang bentuk ini, terkadang bentuk terkadang bentuk Dracula, terkadang bentuk macam-macam ya. Dan itu yang dilihat oleh manusia.
dia sering menampakkan dirinya dalam bentuk sesuatu yang mengerikan agar ditakuti oleh manusia. Dulu di Jogja ada sebuah kos-kosan murah meriah. Teman-teman waktu itu mau sewa. Ini ada kos murah sekali. Kenapa kok bisa murah? Kita kok bisa murah? Ternyata setiap malam ada cewek di tengah terurai rambutnya panjang sambil nyisiran. Berani nggak sewa kos-kosan itu? Orang semua kabur dari kos-kosan itu. Teman-teman bingung, nekat nggak ya? Murah ini. Tapi setiap malam ada setan di situ. Saya lupa gitu tapi saya nggak ikut sewa waktu itu. Wallah alam teman-teman, saya lupa. Cari kurang kerjaan, mending bayar mahal daripada pusing. Jadinya saya wallah alam tadi bisa kelihatan tidak, setahu saya bentuk asli orang lihat jin, mana bentuk aslinya? Dia nggak bisa sebutkan bentuk aslinya. Yang dia sebutkan bentuk ini, yaitu jin tatkala apa? Berubah bentuk. Jadi pertanyaan kedua apa? Ya'juj dan Ma'juj dari mana? Para ulama menjelaskan Ya'juj dan Ma'juj adalah dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Adapun dalil-dalil yang menyebutkan tinggi mereka cuma 1 jengkal atau 3 jengkal itu semua nggak ada dalilnya. Ya, mereka manusia biasa sebagaimana manusia yang lain, tapi mereka diberi kekuatan yang luar biasa, ya. Ada yang bilang wajah mereka gempal seperti orang-orang Mongol, ya. Mata mereka agak sipit seperti orang-orang Cina, ya. Tapi orang-orang Cina bukan Ya'juj dan Ma'juj. Memang disebutkan Ya'juj dan Ma'juj jumlah mereka sangat banyak, tapi mereka bukan apa? Bukan orang-orang Cina. Alhamdulillah banyak orang Cina yang muslim, ya, banyak, ya. Bisakah kita mengenali mereka? Tidak bisa, karena mereka sekarang sedang terkurung. Nanti kalau sudah keluar baru kita kenal. Keluarnya kapan? Menjelang hari kiamat. Kalau sekarang nggak mungkin cari Ya'juj dan Ma'juj di mana, nggak akan ketemu. Karena memang terkurung mereka oleh bangunannya Zulkarnain. Di mana bangunan tersebut? Tidak ada yang tahu di mana. Nggak ada yang tahu di mana. Sampai sekarang belum pernah ditemukan di mana bendungan tersebut yang membentengi Ya'juj dan Ma'juj sehingga mereka tidak bisa keluar. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Ustaz, berkaitan Ashabul Kahfi, kan Allah tidurkan cukup lama itu. Iya. Apakah setelah ditidurkan itu dihancurkan dunia ini karena tidak ada lagi yang menegakkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada lagi yang menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dalam pelajaran kan apabila di dunia ini, di atas muka bumi ini tidak ada lagi yang menegakkan kalimat la ilaha illallah, Allah hancurkan. Apakah peristiwa itu juga begitu? Apakah peristiwa itu kenapa? Bumi ini dihancurkan gitu. Di hari kiamat. Iya. Benar, jadi dalam hadis disebutkan tidak selama orang masih mengucapkan la ilaha illallah belum ada kiamat. Jadi kiamat terjadi pada syarrun nas, orang yang paling terburuk. Ya, hari kiamat jatuh pada orang-orang yang paling terburuk. Tatkala Allah dilupakan, tidak ada yang salat, tidak ada yang mengucapkan la ilaha illallah, maka tatkala itu tiba hari kiamat. Ya. Ashabul Kahfi tidur berapa tahun? 309 tahun menurut tanggalan Hijriyah. Menurut tanggalan Syamsiyah 300 tahun. Paham? 300 tahun. 300 tahun menurut tanggalan Syamsiyah. Beda berapa hari antara tanggalan Syamsiyah dengan tahun Hijriyah? Berbeda berapa hari? 11 hari. 11 hari. Artinya 1 tahun Syamsiyah sama dengan 1 tahun Hijriyah plus 11 hari. Berarti kalau 100 tahun Syamsiyah sama dengan 100 tahun Hijriyah plus 1100 atau 1100 hari. 1100 hari sama dengan 3 tahun. Sama dengan 3 tahun. Berarti kalau 300 tahun Syamsiyah sama dengan 309 tahun Hijriyah, ya. 309 tahun Hijriyah. Ini para ulama jelaskan 309 tahun itu dari sisi tahun Hijriyah. Dan gara-gara bilangan ini ada orang masuk Islam. Gara-gara 309 Hijriyah ini. Ada seorang pendeta di Sorong masuk Islam gara-gara 309 Hijriyah. Kenapa? Dia cek seluruh cetakan Al-Quran tidak berubah, seluruhnya 309. Semua periode Al-Quran dari cetakan lama, cetakan baru tidak berubah angka ini. Berbeda dengan Injil. Injil terjadi perubahan-perubahan data. Ini yang dia meyakini bahwasanya Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala karena terjaga tidak pernah terjadi perubahan. Maka dia pun masuk Islam. Tatkala diprotes sama orang-orang di sana, dia bilang jawaban politis, dia mengatakan saya tidak masuk Islam. Tapi Islam yang masuk dalam dadaku. Akhirnya saya masuk Islam. Ada lagi yang bertanya? Salah satu untuk membaca surat Al-Kahfi adalah dari fitnah Dajjal. Iya. Apakah kita di zaman sekarang ini akan bertemu dengan kemungkinan untuk bertemu dengan Dajjal?
Atau sudah ada Dajjal sekarang ini? Di antara disebut dalam hadis bahwasanya Dajjal akan muncul tatkala sudah dilupakan di mimbar-mimbar. Ya, selama jadi Dajjal itu muncul tatkala ilmu sudah terlupakan. Ya. Baru kemudian muncul apa? Dajjal. Ya. Adapun Dajjal masih disinggung dalam mimbar, ya, saya katakan kemungkinan kita tidak bertemu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Karena ilmu sekarang masih berkembang, masih orang membahas tentang Dajjal di mimbar-mimbar, ya, masih belum terlupakan Dajjal tersebut. Ya. Tetapi kita disuruh untuk berlindung dari fitnah Dajjal setiap salat. Tatkala kita tasyahud kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika min fitnati a'udzubika min adzabin nar wa adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mat wa min fitnatil masihid Dajjal. Kata para ulama, hikmahnya karena ada Dajjal junior sebelum Dajjal super. Dajjal super nanti menjelang hari kiamat. Dajjal junior banyak dukun-dukun, tukang sihir. Betapa banyak orang yang terfitnah menjadi kafir gara-gara ilmu sihir yang sedikit dari para tukang sihir tersebut. Gara-gara baru bisa menyembuhkan penyakit, banyak orang jadi murtad, musyrik, mempercayai dukun-dukun tersebut. Ada orang baru bisa terbang semeter, orang sudah Masya Allah luar biasa, sudah pada beriman kepada dukun-dukun tersebut. Bagaimana kalau muncul Dajjal yang super, yang mati dihidupkan, coba. Tanah tandus tumbuh langsung tumbuh-tumbuhan. Turunkan hujan langsung. Ini gimana orang tidak kufur? Sementara dia mengaku sebagai apa? Tuhan. Oleh karenanya kita terus berlindung dari fitnah Dajjal, ya. Apakah kita bertemu dengan Dajjal super atau Dajjal junior? Allah alam besok. Mudah-mudahan kita tidak ketemu Dajjal. Mudah-mudahan kita tidak ketemu Dajjal. Ada lagi yang bertanya? Gini Ustaz, mengenai malam Lailatul Qadar Ustaz. Mengenai apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Seandainya orang itu dapat Lailatul Qadar, itu ada barometernya ada nggak Ustaz? Itu satu. Yang kedua, mengenai masuk surga tanpa hisab. Waktu? Masuk surga tanpa hisab. Itu tentukan cuma 70.000. Sedangkan umat banyak dari awal sampai akhir. Kayaknya nggak masuk kita ya. Nah, itu. Siapa bilang belum tentu. Jangan pesimis. Nah itu kayak mana Ustaz itunya? Iya, apa keterangan? Terus yang ketiga Ustaz. Banyak. Boleh. Silakan nanti tapi ingatkan saya agak lupa. Yang ketiga apa? Nah, ketiga dalam puasa ini bulan Ramadan ini pintu surga pintu neraka ditutup. Ada kemungkinan orang yang masuk surga dalam bulan Ramadan ini apa memang kenapa pintu surga dibuka gitu? Memang ada yang masuk kah? Ada ini pertanyaan orang Banjarmasin. Mantap. Enggak, kenapa dibuka gitu Ustaz? Apa memang udah ada yang masuk di? Iya, enggak apa-apa. Saya cuma bilang Bapak orang Banjarmasin kan? Makanya saya bilang pertanyaan orang Banjarmasin. Neraka ditutup pintunya. Iya. Itu Ustaz, makasih. Yang pertama tadi Lailatul Qadar kenapa? Barometernya apa gitu dapat barometer. Sebenarnya Lailatul Qadar kata para ulama ya. Lailatul Qadar itu kan suatu malam. Yang malam itu sebagaimana bulan Ramadan. Bulan Ramadan dirasakan oleh semua orang di dunia atau tidak? Orang kafir bertemu dengan bulan Ramadan atau tidak? Bertemu. Peminum bir ketemu bulan Ramadan enggak? Pezina, dia sedang berzina, dia juga ketemu bulan Ramadan enggak? Ketemu. Yang jadi masalah bukan bertemunya, tetapi maksudnya mencari bertemu dengan bulan Ramadan artinya mengisi bulan Ramadan dengan apa? Dengan ibadah. Itu yang jadi patokan. Bukan ketemunya, tapi bagaimana mengisi bulan Ramadan tersebut dengan ibadah. Lailatul Qadar akan dialami oleh semua orang. Tapi yang jadi masalah, Anda mencari Lailatul Qadar untuk diisi dengan ibadah, bukan hanya sekedar berburu cari-cari. Sudah ketemu enggak dia apa-apain, ya percuma kalau gitu. Yang dimaksud mencarinya untuk diisi dengan apa? Dengan ibadah, itu maksudnya. Terutama di malam-malam ganjil, ya. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud pernah ditanya. Ada kisah yang menakjubkan dalam hadis yang sahih. Ibnu Mas'ud ditanya, "Ya Ibnu Mas'ud, bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar?" Kata Ibnu Mas'ud, "Yaqumul haula kullahu." Sudah dia salat malam tiap setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. Kata siapa? Ibnu Mas'ud. Habis orang nanya-nanya, "Kapan Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar?" Dia jengkel, dia bilang, "Sudah kamu salat malam tiap hari setahun penuh, pasti ketemu Lailatul Qadar." Bukan cuma bulan Ramadan, setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. Akhirnya orang ini ngelapor ke Ubay bin Ka'ab. Hei Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud bilang, "Kalau mau ketemu Lailatul Qadar, salat malam setahun penuh." Kata Ubay bin Ka'ab, "Ghafarallahu Abu Abdurrahman." Semoga Allah memaafkan siapa?
Abu Abdurrahman yaitu Ibnu Mas'ud. Dia sudah tahu kapan Lailatul Qadar. Tetapi karena orang ngeyel makanya dia jawabnya begitu. Maka dia mengatakan bahwasanya Ibu bin Ka'ab mengatakan Lailatul Qadar malam ke-27. Dan di antara para sahabat ada yang berpendapat Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Sementara dalam hadis yang lain dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Lailatul Qadar pernah terjatuh pada malam 21. Malam 21 tatkala Rasulullah SAW mengatakan, saya bertemu Lailatul Qadar, kemudian besoknya saya sujud di atas tin wal ma, di tanah dan air. Ternyata benar pada hari ke-21 paginya Rasulullah SAW sholat, kemudian para sahabat melihat pecek di kening beliau yang menunjukkan berarti tadi malam apa? Tadi malam Lailatul Qadar, ya. Oleh karena terkadang Lailatul Qadar besoknya hujan bisa jadi. Intinya besoknya matahari dalam keadaan redup atau bisa terjadi apa? Hujan. Nah, repot kalau seperti di Bogor hujan terus. Oleh karena saya bilang barang siapa yang ibadah di malam-malam ganjil, 10 malam terakhir, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, pasti dia sudah ketemu dengan Lailatul Qadar. Dan dia kalau setiap malam itu, malam ganjil tersebut dia beribadah sungguh-sungguh, maka dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar dengan sebagaimana yang seharusnya. Adapun tanda-tanda seorang dapat Lailatul Qadar bagaimana? Wallahu a'lam bishawab, tidak ada tanda-tanda khusus, ya. Tetapi kata para ulama, tanda-tanda Lailatul Qadar secara fisik dan secara batin. Secara fisik tadi dilihat, ya, besoknya matahari tidak terlalu redup. Adapun di malam harinya seorang merasa tenang, dia merasa rileks dalam beribadah, dia merasa khusyuk, kemungkinan itu malam Lailatul Qadar. Karena malam tersebut banyak malaikat yang turun dan itu memberi ketenangan. Malaikat kalau turun berarti banyak rahmat, banyak ketenangan sehingga dia lebih khusyuk dalam ibadah, dia lebih semangat dalam beribadah. Kok ada rasa semangat dalam beribadah? Mungkin itu malam Lailatul Qadar. Tidak ada cahaya keluar dari jidatnya Lailatul Qadar. Enggak ada dalilnya. Tapi intinya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ya. Seorang tadi ya dia berusaha selama bulan Ramadan melatih dirinya untuk beribadah dan setelah Ramadan terus meneruskan ibadah tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua tadi tentang apa, Pak? Saya bilang tadi tidak ada tanda khusus, tidak ada dalilnya. Rasulullah SAW mengatakan yang dapat Lailatul Qadar keluar cahaya dari jidatnya, enggak ada. Oleh karenanya kita enggak bisa menghukumi. Yang jelas kita semua dapat Lailatul Qadar. Kita menemukan malam tersebut. Lailatul Qadar itu bukan barang yang dicari, bukan. Tapi dia suatu malam yang mulia, lebih baik daripada 1000 bulan, dan malam tersebut akan mengalami kita semua. Namun jadi masalah, apakah kita beribadah tatkala di malam tersebut dengan ibadah yang mendatangkan keridhaan Allah? Kalau kita beribadah di malam tersebut dengan ibadah yang mendatangkan keridhaan Allah, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita. Masalah diampuni dosa-dosa itu perkara yang gaib, kita enggak tahu. Tetapi mungkin kalau orang diberi taufik mendapatkan Lailatul Qadar, maka setelah Ramadan mungkin dia jadi orang lebih soleh, jadi lebih baik, lebih sayang sama istri, ya, lebih rajin bersedekah. Ya. Ini mungkin dapat Lailatul Qadar, mungkin. Kalau habis Lebaran tambah pelit, tambah suka marahin istri, wah ini kayaknya Lailatul Qadarnya nggak dapat. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi apa? Oh ya, dalam sebut wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, "Fastazattu rabbi," saya pun minta tambahan kepada Rabbku. "Fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan." Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70.000. Jadi berapa sekarang? Hitung sendirilah ya. Ada kemungkinan enggak? Susah juga persaingan. Itu yang hitung sekarang, hitung dari zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Berapa orang Islam yang pernah hidup di antara sekian. Tapi rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan Allah tambah lagi kemudian dengan 2 genggaman Allah. Allah tambah 2 genggaman, artinya 2 cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga tadi apa? Pintu surga dibuka kenapa? Hah? Apa pertanyaan diulang? Enggak, kata para ulama, pintu surga dibuka itu tanda rahmat Allah banyak yang turun kepada hamba-hambanya. Karena belum ada yang menghuni surga.
Orang-orang semua baru penghuni surga tatkala hari kiamat, kecuali arwah syuhada yang mereka seperti burung berterbangan di surga. Jadi kalau ada hadis-hadis Rasulullah SAW melihat penghuni surga, Rasulullah SAW melihat penghuni neraka, itu masa depan. Rasulullah SAW diperlihatkan tentang masa depan. Contohnya Rasulullah SAW mengatakan, "Hai Bilal, saya dengar sendalmu di depan saya di surga." Bilalnya masih di sini. Iya enggak? Itu tentang masa depan. Diperlihatkan Nabi tentang apa? Masa depan. Arab, orang Arab. Mana mic-nya biar yang lain. Sudah. Begini Bu Ustaz, misalnya ini keluar dari konteks ini yang mungkin ada hubungannya waktu yang di Masjid Syarifah tadi pertanyaan berkaitan dengan Syiah Bu Ustaz. Kalau misalnya pemimpin kita dari agama Syiah, sikap kita seperti apa sebaiknya? Misalnya seperti ini Bu Ustaz, katakanlah Menteri Agama nanti dari Syiah, jadi sikap kita sebagusnya seperti apa? Misalnya Bu Ustaz. Misalnya apa? Iya kan nanti. Jangan nanti kalau sudah ada baru tanya saya. Tapi intinya kita lihat pemimpin utamanya. Pemimpin utamanya kalau bukan Syiah itu yang jadi patokan, presidennya ya. Ini secara jawaban umum. Mudah-mudahan bukan lah, mudah-mudahan bukan. Ada lagi yang bertanya? Kembali ke masalah Lailatul Qadar Ustaz. Selama ini yang saya pahami bahwa apabila kita beribadah di malam tersebut, maka ibadahnya akan bernilai seperti 1000 bulan lebih daripada 1000 bulannya. Yang saya tanyakan kebalikannya, apabila kita bermaksiat di malam itu, apakah seperti itu juga pengertiannya? Artinya misalnya kita bermaksiat malam itu, apakah 1000 bulan juga bermaksiatnya? Itu yang pertama. Yang kedua kemudian saya pernah nonton. Memang pertanyaan orang Banjarmasin hebat-hebat. Yang kedua apa lagi? Yang kedua saya pernah nonton itu Ustaz, film The Arrival. Film apa? The Arrival. Apa itu? Ada film di situ. Intinya filmnya itu mendokumentasikan bukti-bukti bahwa Dajjal akan datang. Nah di salah satu sesinya itu dibangunlah bangunan yang tinggi. Nah katanya situ untuk menyiapkan datangnya Dajjal, membuka Stargate istilahnya. Stargate itu semacam pintu masuk lah oleh Dajjal. Apakah ada dalil-dalil tentang bangunan yang tinggi ini Ustaz? Dongeng itu. Nonton dongeng kok jadikan dalil. Jangan. Saya katakan bahwasanya yang disebutkan oleh para ulama yaitu adalah amalan soleh di malam Lailatul Qadar seperti amalan soleh 1000 bulan, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Para ulama tidak menyebutkan tentang sebaliknya, ya. Tetapi orang bermaksiat di malam tersebut tentunya sangat tercela. Itu malam yang sangat mulia, kenapa dia gunakan untuk maksiat? Bukan berarti dia seperti maksiat 1000 bulan. Atau ada orang yang tidur dari ibadah Isya sampai subuh seperti tidur 1000 bulan. Ya enggak. Yang dilipat gandakan adalah apa? Adalah amal solehnya. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada dalilnya kalau maksiatnya juga dilipat gandakan. Adapun tadi mengenai film-film tadi ya, tidak perlu kita nonton film-film seperti itu. Semuanya pendongeng. Kadang-kadang akhirnya bercokolah akidah film tadi dalam diri kita. Karena kita terbawa, film itu bagus, dia dakwahnya bagus. Jadi masuk dakwahnya sehingga orang terkadang nonton itu tidak sadar dia didikte oleh film tersebut sehingga timbullah macam-macam akidah dalam dirinya sehingga dia salah berakidah dan salah berkeyakinan. Ada yang bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, ketika kita melakukan konsisten dalam beribadah, ketika kita uzur, kita akan dicatat melakukan amal tersebut. Tetapi jika kita bermaksiat, bagaimana itu Ustaz? Dan kedua, pertanyaan titipan, apakah anjing Ashabul Kahfi tadi akan masuk surga? Apa? Anjingnya? Terima kasih Ustaz. Antum orang Banjarmasin? Udahlah, saya KO sekarang malam ini. Sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga besok kita bisa hadir kajian berikutnya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.